Sebelumnya ya, kalau kakak nama kakak saya, itu cerita yang perkenalkan DBT yang ada di depan Anda, yang dipersilakan ada DBT C, ada DBT di desa Katera, yang di sebelah saya ada DBT-nya Katera, dan saya sendiri di Kusir Panyo. Jadi nama saya Putri Panyo, biasa akrab dipanggil Bante Siri, Bante Kelvin, Cica, dan Jo. Bante Siri, Bante Kelvin, Cica, tapi yang global. Nah, jadi hari ini kita sama-sama berkumpul di Wihara Kami Jaya ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena satu tujuan, yaitu adalah untuk menyambut salah satu hari besar di dalam agama Buddha, yaitu Hari Asada. Kenapa kita bilang menyambut? Dikarenakan oleh Hari Asada itu sebenarnya jatuh pada tanggal, kalau penanggalan Uposatha Thai, ya Uposatha Thailand itu 29, tanggal 29 Cakko. Nah, tapi kalau pernah Cakko misi waktu saya kalau lunar ya, kalau lunar kapan itu berarti nggak tahu, tapi ketika itu Cakko berarti itu Asada. Berarti karena ini Cakko berarti sudah Asada. Keesokan harinya itu para biksu masuk wasa. Masuk wasa itu apa berarti? Wasa itu adalah reda musim hujan. Jadi selama 3 bulan berarti itu fokus dalam pengembangan diri. Jadi selama nanti dalam 1 tahun ada 12 bulan, dan selama 9 bulan kan para bantenya sudah melakukan pelayanan, ya pelayanan ke daerah-daerah, pelayanan ke wihara-wihara, yang memenuhi kebutuhan dari kebutuhan pelayanan yang diminta atau dimohon oleh umat. Nah, maka 3 bulan ini menjadi pelatihan yang intensif bagi kami para biku. Jadi selama 3 bulan Bante biasanya soal tahu nggak boleh sembarangan pergi ke sana pergi ke sini. Jadi kalau bisa selama 3 bulan ini di vihara saja. Nah, di vihara tempat para Bante melakukan atau memasuki masa wasa. Dan di Hari Asada ini juga tentu ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Salah satunya adalah dibabarkannya atau Sang Buddha memutar roda dhamma, itu Dhamma Cakkappawatana Sutta. Ya, itu yang kita peringati salah satunya. Jadi, ketika Sang Buddha membabarkan Dhamma Cakkappawatana Sutta ini, disitulah roda dhamma diputar. Ya, disitulah Sang Buddha membabarkan dhamma. Lalu setelah itu, Sang Buddha membabarkan dhamma kepada siapa? Membabarkan Dhamma Cakkappawatana Sutta kepada siapa? Kepada Pancawakya Bhikkhu. Jadi ada 5 bhikkhu. Kondanya, Asaji, Wapa, Badia, Mahanama. Ketika pada saat itu mereka memohon untuk ditabiskan sebagai bhikkhu kepada Sang Buddha, maka di situ muncullah sangga, terbentuklah sangga. Jadi sebelum 5 orang Bante ini mereka memohon untuk ditabiskan sebagai bhikkhu, maka sangga itu tidak ada. Maka dari itu mungkin Bapak Ibu pernah membaca bahwasanya ada upasaka pertama yang memohon 2 perlindungan kepada Sang Buddha, yaitu Takusa dan Balika. Nah, jadi mereka itu tidak Buddha Samanggacawi dan Samanggacawi, Sangga Samanggacawi. Mereka hanya Buddha Samanggacawi, Dhamma Samanggacawi. Hanya 2 perlindungan saja. Tidak seperti kita sekarang sudah 3 perlindungan. Karena kenapa? Karena pada saat itu belum ada sangga. Nah, jadi ketika Pancawakya Bhikkhu ini ditabiskan dengan Bhikkhu Upasampada oleh Sang Buddha, maka terbentuklah sangga, lengkaplah, rampunglah Triratna, rampunglah Niratana. Begitu. Jadi pada Hari Asada itu tentu yang paling memorable adalah tentang namanya Dhamma Cakkappawatana Sutta. Ya, khotbah tentang pemutaran roda. Apa yang menjadi esensi atau apa yang ingin disampaikan oleh Sang Buddha, apa yang Sang Buddha sampaikan dalam Dhamma Cakkappawatana Sutta ini adalah tentang
kebenaran. Apa saja yang kita tersebut? Yang pertama adalah dapat mengalami 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia. Separuh Arya Sasari. Yang isinya apa? Itu adalah yang pertama, kebenaran mulia tentang duka, kebenaran mulia tentang sebab duka, kebenaran mulia tentang lenyapnya duka, dan kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya duka. Kalau hari ini kita bahas semua, maka panjang sekali. Tetapi yang paling penting untuk kita ketahui adalah kita harus menyadari bahwa ada banyak kebenaran mulia tentang duka. Duka ini sering diartikan secara harfiah atau sering diartikan secara kasar sebagai penderitaan. Namun duka ini adalah sebagai apa? Duka ini sebagai ketidaksenangan, kesedihan, rasa tangis, kekecewaan, berupa ketidaksenangan, berupa penderitaan yang kita rasakan selama kita hidup. Jadi kebenaran mulia tentang duka ini yaitu adalah kebenaran mulia yang semuanya ini kita rasakan. Apa saja? Yang pertama adalah kelahiran merupakan penderitaan. That's why Buddha memberikan kepada kita jalan, mengajarkan kita jalan untuk mengakhiri kelahiran. Kenapa juga kelahiran dikatakan sebagai sebuah penderitaan? Karena ketika kita lahir, maka kita akan menghadapi penderitaan-penderitaan lainnya. Tua, sakit, kematian, berpisah dengan orang yang kita cintai, didekatkan dengan orang yang tidak kita senangi, ya, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu merupakan penderitaan. Ketika kita lahir, ketika kita tumbuh, maka penderitaan ini tentu akan. Bapak Ibu Saudara, mungkin di sini banyak yang masih muda. Ya, sama saya juga muda. Saya umur 24, khususnya. Kalau dia ditanya tahun ini masih pikir satu. Berarti umur 24 tahun, kelahiran 2002. Jadi belum yang namanya mengalami penuaan, belum merasakan efek dari sebuah penuaan. Tapi mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah mungkin 40 tahun ke atas pasti merasakan namanya efek dari sebuah penuaan. Apa contohnya? Yang pertama, rambut pasti ketika kita menua, maka rambut pasti akan berubah warna menjadi putih. Kulit ketika kita menua, maka kulit akan menjadi keriput. Lalu ketika kita tua, maka akan muncul apa? Penyakit. Apa saja penyakit yang muncul, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama pasti sudah keluarga yang sakit-sakitan, pinggang sakit, lutut sakit, badan sakit, semua sakit. Perbandingannya dengan kita masa muda apa? Hal sesia, walau kita sama tak hajun, lalu sih kita capek cahaya. Pada saat kita muda, bawanya apa? Bawa parfum, bawa makeup berarti. Tapi kalau misalnya sudah mengalami penuaan, ya kita bawa apa? Angin, olah angin, balsam. Ketika makanya saya tinggal di Vihara seorang masalah. Jadi saya belum mengalami namanya penuaan, tapi saya sudah mengalami proses penuaan. Salah satunya adalah dengan berarti yang tinggal sama saya, yang bagian dari Sabah. Beliau itu sudah 40 ke atas. Ya, mudah-mudahan mengalami penuaan. Ya, pokoknya kalau belum aku jepong. Pinggang sakit, apa sakit, semua sakit. Dan ini adalah sebuah kebenaran, adalah sesuatu yang akan kita hadapi. Tidak ada satupun dari kita di sini yang dapat menghindari namanya penuaan. Seandainya kita bisa menghindari penuaan, maka kita tidak akan bisa menghindari kematian. Ada, kenapa mau dibilang seperti itu? Karena ada orang yang masih muda tapi meninggal, sempat tua tapi sudah meninggal. Jadi jilitan ternyata, kemarahan ternyata. Artinya apa? Kehidupan tidaklah pasti, kematianlah yang pasti. Setiap orang pasti akan menghadapi atau mengalami yang namanya kematian. Tidak ada satupun dari kita yang sangat mampu untuk menghadapi yang namanya kematian.
dipisahkan atau berpisah dengan orang yang kita cintai. Ketika orang tua kita meninggal, ketika saudara kita meninggal, ketika orang terdekat kita meninggal, maka yang kita rasakan apa itu? Kesedihan. Kesedihan juga merupakan bagian dari penderitaan. Karena merupakan sebuah ketidaksenangan, ketidakpuasan. Kenapa juga kematian dikatakan sebagai penderitaan? Bapak Ibu mungkin bisa pernah menonton atau membaca cerita tentang bagaimana sang muda itu rintangan-rintangan atau halangan-halangan ketika mencapai pencerahan, yaitu ketika Dewa Mara mengganggu beliau, mengganggu sang muda. Tetapi marah di sini itu tidak hanya dalam bentuk dewa saja. Oke lah, kalau sang muda begitu hebat, maka Dewa Mara yang akan mengganggu beliau, Dewa Mara yang harus turun. Tetapi marah ini ada beberapa jenis. Salah satunya adalah Dewa Mara, yaitu adalah marah yang menjadi rintangan bagi sang muda, yaitu salah satunya yang namanya macu marah, kematian sebagai marah. Kematian ini akan menjadi penghambat kita dalam proses pengembangan spiritual. Kenapa? Oke, pada saat ini Anda mengembangkan spiritual, Anda rajin bermeditasi, Anda rajin dalam berwihara, mengembangkan spiritual Anda, tapi ketika Anda dihadapkan dengan sebuah kematian, maka proses itu terhenti, terhambat, dan Anda harus seandainya kita lahir lagi sebagai seorang manusia, kita harus tunggu sampai di usia tertentu baru kita bisa mulai berlatih. Dihubungkan dengan berpisah dengan orang yang kita cintai, seringkali Bapak Ibu Saudara, kita bersedih ketika orang mendekat kita meninggal. Kenapa? Apakah yang kita tangisi? Apakah kita menangisi diri kita yang ditinggalkan oleh orang yang dicintai? Menangisi atau menghasihani diri kita yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, atau kita menangisi orang yang sudah mati? Tentu kita menangisi diri kita yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal atau dihadapkan dengan sebuah kematian. Itu kalau kita cerita mati. Kalau kita cerita hidup, saudara, dipisahkan dengan orang yang kita cintai. Mungkin Bapak Ibu saudara di sini mempunyai istri, mempunyai suami, mempunyai pacar, mempunyai hak apapun itu pada zaman sekarang. Ya. Kalau pada saat cinta itu datang begitu indah, rasanya itu cinta itu begitu menyenangkan. Batin kok yang saya, batin kok saya pakai elang, sebelum saya menjadi sama saya juga pernah pacaran. Jatuh cinta itu begitu indah, seindah apa batin? Kucing rasa coklat. Lautan ku seberangi, gunung ku daki, bulan ku ambilkan. Kalau jatuh cinta. Tapi kalau misalnya sudah putus, sudah berpisah, kalau tadi kucing rasa coklat, maka ini merupakan mantan kucing. Bisa ada orang. Janganlah milik orang. Anda mungkin di sini ada yang memelihara anjing, memelihara kucing, atau memelihara hewan-hewan lainnya. Ketika hewan tersebut mati, hilang, sedih kan? Sedih. Tidak hanya manusia, tidak hanya hubungan manusia, tetapi hubungan dengan makhluk lain juga mengalami sebuah kesedihan. Didekatkan dengan orang yang kita, didekatkan dengan orang yang tidak kita sukai adalah sebuah penderitaan. Anda sering datang ke wihara dan Brawijaya, tiba-tiba pada saat acara asar ternyata duduk sebelah sama orang yang Anda tidak suka. Menderita nggak? Menderita sekali. Saya sekarang sedang berkuliah. Ketika dosen suruh saya sekelompok sama orang yang beban kelompok, rasanya hati ini panas sekali. Kan ada orang yang kerja kelompok, yang lain kerja dia berkelompok. Ada orang yang seperti itu. Itu rasanya itu menderita sekali. Lalu apa? Tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, itu juga sebuah penderitaan. Jadi juga mulai masa-masa anak-anak kelas 3 atau SMA. Ada yang pengen ke universitas negeri, ada yang pengen ke Taiwan, ada yang pengen ke Kamboja. Tapi kita manusia itu hanya bisa berharap, manusia hanya bisa berwacana, tetapi tidak semuanya bisa kita realisasikan. Ketika sesuatu yang kita inginkan tidak bisa didapatkan, apa yang muncul Bapak Ibu? Kekecewaan, penderitaan.
Usia tua akan menjadi sebuah penderitaan Bapak Ibu Saudara apabila kita tidak bisa menerima penuaan tersebut. Ya, rambut sudah putih ya putihlah, karena memang rambut juga nanti bisa putih. Karena penuaan itu adalah sesuatu yang pasti. Ya, kulit bisa keriput ya, memang kulit bisa keriput. Kenapa harus disesali? Kenapa harus disedihkan? Itu adalah sebuah hal yang pasti terjadi bagi semua manusia. Kalau misalnya rambut putih, ada saja dicat rambut. Nah, kalau kulit keriput bagaimana? Ya, pergi operasi lah, ke Korea, ke Thailand, ke mana? Ya, tapi jangan setelah operasi plastik jangan menderita karena kita melihat sendiri. Kalau misalnya nggak mau menderita karena itu udah benar ini kulit bisa keriput. Nggak mungkin kan kita bisa tua sampai tua tapi tubuh kita tetap seperti remaja. Dan kita juga pasti akan mengalami yang namanya kematian, Bapak. Di depan kita bisa melihat ada banyak sekali bunga, begitu indah warnanya, ada merah, ada kuning, ada ungu, ada pink. Indah ya, indah. Tapi sebenarnya kita minta sama panitia, ya, nggak usah dibuang ya bunganya. 2 minggu lagi ada datang ke sini, ada lihat bunganya jadi seperti apa. Busuk, hitam, mati, sama seperti jasmani kita. Suatu saat pasti akan mengalami kebusukan, mengalami pelakukan, mengalami kematian. Sama seperti itu. Berpisah dengan orang yang kita cintai, penderitaan, ya penderitaan, kenapa? Karena kita selalu tempat ini bahaya. Bahkan orang HTS pun menganggap ini bahaya. Padahal HTS, Bapak Ibu yang kata HTS itu apa saya jelaskan. Ini saya baru research, baru ini saya tahu HTS itu apa. Kalau zaman saya dulu itu namanya TTM, teman api mesra. Nah, kalau zaman sekarang udah ada istilah teman api mesra, tapi sekarang istilahnya HTS, hubungan tanpa status. Nah, jadi kalau misalnya dulu TTM itu jelas gitu, teman, harusnya teman, tapi mesra. Kalau sekarang HTS, hubungan tanpa status, tidak jelas apa ya. Jadi supir, jadi ATM, gitu. Nggak jelas lah. Kalau orang pacaran putus sebenarnya. Kalau HTS saya nggak tahu istilahnya apa. Nggak ATS lagi gitu istilahnya. Karena ada sekarang. Menderita kenapa? C. Karena menganggap bahwa sesuatu itu milik kita. Ini cerai tapola, ini cerai tapola ya. Padahal mereka walau kaki sibu dan si walang ya. Kalau ini si walang ini, lagi kalau ini sibu mereka ya, sibu Messi ya. Maksudnya si walang itu beatur ya, sama seperti orang lain. Jadi semua penderitaan ini ya terjadi karena kita tidak bisa menerima. Ketika Anda sudah mengetahui hal ini, ketika Anda sudah mengetahui bentuk-bentuk dari penderitaan yang kita rasakan, dan kuasa yang kita rasakan selama sehari-hari, setiap hari kita rasakan, maka di situ kita belajar untuk menerima keadaan. Mai terima, sama saja. Mai terima ya, cuma dia saja. Tapi coba sih, walau bersukai. Setelah itu kita apa? Setelah itu walau bersyukur, walau menerima keadaan buruk yang datang walau kehidupan. Walau mungkin selama ini berpikiran kalau misalnya yang baik itu yang tidak baik itu bukan dhamma, tetapi yang baik itu adalah dhamma, yang buruk itu juga dhamma. Aku salah dhamma, aku salah dhamma. Yang baik itu dhamma, yang buruk itu juga dhamma. Karena kenapa dikatakan seperti itu? Itu harus kebenaran ya. Kebenaran artinya apa? Kebenaran artinya tidak peduli apakah Anda itu beragama Buddha atau tidak. Tidak peduli apakah Anda menerima itu atau tidak. Maka kebenaran itu tetap ada. Buktinya apa? Yang Buddha itu sih kebenaran. Lang esido, orang bisa mati. Lang ekapeo, lang kebenaran. Jadi, apakah hanya agama Buddha saja yang mati, agama lain tidak bisa mati? Tidak, semua orang mau agama hebat. Dia mau sembahyang batu, dia sembahyang
mangga, kita akan mati. Itulah sebuah kebenaran Bapak. Maka dari itu, ketika kita belajar mengenai peringatan tentang hari Asaga ini, kita harus mengingat bahwasanya sebenarnya selama ini banyak sekali penderitaan yang kita rasakan, banyak sekali penderitaan yang kita hadapi. Kita tidak akan bisa menepis begitu saja, menghindar bukanlah suatu solusi. Tetapi solusi yang baik adalah kita menerima kondisi-kondisi yang datang ke kehidupan kita. Juga hal itu disebabkan oleh diri kita sendiri di masa lalu. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh perbuatan kita. Jadi bagaimana caranya supaya saya tidak merasakan penderitaan seperti itu lagi? Adalah caranya adalah melakukan banyak kebajikan. Anda merasa di kehidupan sekarang ekonomi tidak begitu baik, ya, maka melakukan kebajikan karena menghindari kecurigaan. Anda merasa kesehatan Anda tidak baik di kehidupan ini, maka Anda harus apa? Anda harus yang namanya mengurangi, menyakiti dan membunuh orang itu. Kalau misalnya masih itu maksud, jadi kita ini investasi, tapi nggak boleh. Ya, ini investasi yang lebih menjamin daripada kredit. Itu adalah investasi kebajikan. Jadi berharap di momen Asaga ini kita pun sama-sama belajar. Ya, setiap tahun menjadi harus selalu ada resolusi baru dalam diri kita. Di Asaga tahun lalu mungkin kita belajar A, maka di Asaga tahun ini kita belajar B, karena sejatinya manusia hidup untuk belajar. Ya, hingga pada akhirnya kita tua ini juga tetap belajar apa? Belajar menerima keadaan, belajar menerima perbuatan, belajar menerima kehidupan. Ya, semoga yang berasal ini yang nanti juga masih belajar, masih dalam tahap belajar, dan saya tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Begitu juga dengan semoga Bapak Ibu juga saudara saya di sini juga dapat terus belajar, mempraktikkan dan menonton keyakinan yang baru. Ya, mungkin itu saja. Demikian dari saya. Semoga senantiasa sehat selalu, ya, terbuka lagi kebahagiaan untuk kita semua. Terima kasih atas damai yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Ade. Semoga damai